Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrani Putri dari D3 Administrasi Perkantoran akan menyampaikan tentang pengaruh bahasa asing terhadap sekretaris. Pengaruh bahasa asing di lingkup pekerjaan sekretaris memberi efektivitas dan efisiensi yang lebih besar. Perhatian utama sebagian besar perusahaan-perusahaan maju adalah kemampuan seorang sekretaris dalam mengembangkan dirinya agar dapat terlibat dengan orang-orang yang berbeda bahasa dengan bahasa yang sedang digunakan. Keterampilan berkomunikasi di tempat kerja sangat penting untuk kelanjutan karir seorang calon pegawai. Kurang menguasai bahasa asing menjadi salah satu kendala dalam berkomunikasi. Di setiap perusahaan sekarang ini, salah satu tuntutan ketika melamar pekerjaan adalah dapat menguasai bahasa asing. Kebanyakan calon pegawai berpikir dengan menguasai ilmu ekonomi, politik, sosial, dan komputer, dan sejumlah bidang lainnya sudah cukup. Tapi tanpa disadari, mempelajari bahasa asing bisa menjadi dasar pengetahuan untuk memperoleh semua ilmu itu. Misalnya, sumber buku-buku berbahasa asing. Cara dalam berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa asing tidak menjadi masalah jika di dalam lingkungan pekerjaan itu sendiri tidak dituntut atau tidak menggunakan bahasa asing. Tetapi akan menjadi suatu hambatan jika di dalam perusahaan dituntut menggunakan bahasa asing. Sekretaris. Sekretaris yang mempunyai arti sama dengan penulis di sini adalah pengertian pada seseorang yang mempunyai tugas yang sangat berkaitan dengan kegiatan tulis-menulis atau catat-mencatat dari suatu kegiatan perkantoran atau perusahaan. Tanggung jawab sekretaris. Sekretaris harus mampu menjalin kerjasama yang baik dan erat dengan atasannya. Dalam hal ini, dituntut kedewasaan berpikir dan bertindak sehingga dapat bekerja sendiri dan penuh tanggung jawab, tanpa perlu pengawasan dari atasannya. Juga mampu berinisiatif kerja tanpa selalu menunggu diberi pekerjaan oleh atasannya, dan selalu tuntas menyelesaikan setiap pekerjaannya. Seorang sekretaris tidak hanya mengajarkan salah satu tugas tata usaha rutin, namun lebih dari itu, harus meringankan tugas pimpinan, juga harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para relasi yang berhubungan dengan pimpinannya. Bahasa asing sebagai salah satu alat komunikasi. Seorang sekretaris sangat perlu berkomunikasi, terutama menggunakan bahasa asing, agar orang lain atau orang asing dapat memahami, mengetahui, dan mengkaji sejauh mana pesan yang disampaikan dapat diterima atau dimengerti dengan baik. Kesalahpahaman atau ketidakpengertian dapat diperbaiki dengan mengontrol setiap kata dan kalimat yang diucapkan, mengulangi kata-kata yang mempunyai maksud penting, disertai berbagai penjelasan secukupnya, memberi kepastian pengertian apa yang telah diucapkan, dan memberi intonasi kata-kata yang penting. Pengaruh pengetahuan bahasa asing dapat memungkinkan suatu perusahaan lebih produktif dan lebih berkompetensi, karena sumber daya manusia yang ada di dalamnya juga dapat bekerja secara efektif dan efisien, sehingga memungkinkan para karyawannya, terutama sekretaris itu sendiri, bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Dengan berkomunikasi yang baik, bisa mendapatkan hubungan kerjasama yang baik pula. Hambatan sekretaris dalam menggunakan bahasa asing. Hambatan yang biasanya dialami oleh seseorang sekretaris yaitu 1. Malu atau gugup. Kebanyakan orang merasa malu untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang asing meskipun maksud dan pesan yang disampaikan telah dimengerti. Dalam hal ini, sekretaris harus mempunyai keberanian untuk mempraktekkan bahasa asing tersebut. Yang kedua, takut berbuat kesalahan. Orang akan merasa canggung karena takut untuk berbuat kesalahan dalam berbicara, kesulitan menemukan kata dan kalimat yang tepat untuk disampaikan.
Dan yang ketiga, jenuh. Kejenuhan adalah hambatan bagi seseorang sekretaris untuk mengetahui dan mempelajari bahasa asing lainnya. Langkah-langkah mudah untuk mempelajari bahasa asing. Yang pertama, mendengar. Sumber awal yang sesuai untuk mendengarkan bahasa Inggris melalui program radio, televisi, dan film yang dikeluarkan oleh negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Apabila mendengar program-program ini, mencoba belajar bagaimana bahasa-bahasa itu diucapkan di negara-negara tersebut, serta memberikan perhatian yang lebih terhadap tata bahasa dan pemilihan perkataan. Yang kedua, berbicara. Setelah langkah pertama telah dimulaikan, selanjutnya ikuti secara bersama-sama berbicara ketika pengacara radio, pengacara berita, atau pelakon film tersebut berbicara. Apabila merasa malu, mempraktekkan dengan cara sendiri. Hal yang lain adalah merekam suara dan mendengarkan kembali apa yang sudah direkam. Selain itu, mencoba dalam berbahasa Inggris dengan keluarga, kawan, teman sekerja yang bisa berbicara dengan Inggris dengan baik. Selanjutnya, meminta perbaikan apabila ada kesalahan. Membaca. Apabila telah belajar bagaimana hendak berbicara dengan bahasa Inggris yang baik, langkah berikutnya ialah belajar bagaimana membaca dalam bahasa Inggris. Membaca satu buku cerita, koran, majalah yang ditulis dalam bahasa Inggris. Apabila sudah semakin baik dalam kemahiran membaca, kemudian fokus dialihkan untuk memahami apa yang dibaca. Ini penting karena pemahaman tidak akan dapat meneruskan ke langkah yang keempat dalam mempelajari bahasa Inggris, yaitu menulis. Dan yang terakhir, menulis. Seorang sekretaris bisa menulis dalam bahasa Inggris, dan hal ini bisa dibuktikan sebagai langkah yang paling susah, karena tidak semua orang bisa menulis dalam bahasa Inggris dengan baik. Hal ini disebabkan harus belajar menulis dengan baik dan bisa dipahami oleh orang lain. Jadi, seorang sekretaris harus menguasai bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, agar mampu berkomunikasi dengan baik. Menguasai bahasa asing yang baik dan benar akan membawa seorang sekretaris lebih berkompetensi di dalam karirnya. Seorang sekretaris yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menguasai dan berbicara menggunakan bahasa asing akan memudahkan untuk bekerja secara efektif dan efisien, terutama dengan orang asing yang akan bekerja bersama-sama. Terima kasih.